Hello pecinta horror story, welcome to channel Anak Tuyul. Masih bareng gue Rian Otoy yang selalu setia nemenin kalian para hororers dimanapun kalian berada. Tapi sebelum kita dengar cerita lengkapnya, jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan pijit tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update cerita misteri terbaru dari Anak Tuyul. Are you ready? Oke, pasang headset kalian, siapin mental, dan jangan dengerin cermis ini sendirian. Rasanya sangat menyeramkan sekali. Hingga saat ini, aku sudah 2 kali mengalami yang namanya ketindihan. Pertama kali, aku merasakan yang namanya ketindihan adalah saat kelas 2 SMA. Dan saat itu, aku beserta keluarga baru saja pindah ke rumah baru di sebuah komplek yang masih sangat sepi. Di seberang rumahku itu ada sebuah rumah kosong yang lumayan besar. Dan baru saja beberapa hari di sana, aku sudah sering mendengar bunyi-bunyi aneh dari rumah itu pada saat malam hari. Seperti ada aktivitas di dalamnya. Bunyi-bunyi peralatan masak, bunyi-bunyi orang yang sedang menyapu halaman, bahkan suara orang yang sedang mengobrol. Padahal jelas-jelas rumah itu kosong. Kejadiannya bermula pada suatu malam yang kebetulan pada malam itu temanku menginap di rumah. Malam itu kami tidur sepanjang berdua. Dan karena malam itu aku merasa udara agak panas, jadi aku sengaja membuka semua jendela di kamarku. Dan aku juga sudah terbiasa tidur dengan mematikan lampu. Waktu berlalu. Sekitar jam 1 malam, tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang memelukku. Awalnya, aku diamkan saja. Karena aku berpikir, mungkin itu temanku yang mengira aku adalah gulingnya. Tapi, sebentar. Ini ada yang janggal.
Iya, janggal. Aku sadar bahwa temanku ini tidur di samping kiriku. Tapi aku dipeluk dari sisi kanan, dari tembok. Segera setelah aku menyadari keanehan itu, aku langsung dipeluk dengan semakin kuat sampai aku sesak nafas. Dan aku melihat sosok kuntilanaklah yang memelukku ini. Lalu kuntilanak itu kemudian mengganti posisi dengan menindihku dari atas. Aku hanya bisa mematung. Semua anggota badanku terasa berat hingga aku tak bisa menggerakkan badanku. Aku mencoba berteriak, tapi mulutku membisu. Kesal sekali rasanya. Kenapa temanku sama sekali tidak peka kalau aku sedang tertimpa kesialan tepat di sampingnya? Akhirnya, yang bisa aku lakukan saat itu hanyalah pasrah. Sambil aku membaca doa-doa yang aku hafal. Setelah cukup lama, akhirnya kuntilanak itu pun menghilang. Dan seketika itu juga, badanku bisa digerakkan lagi. Dengan terus membaca doa, tanpa sadar, akhirnya aku pun tertidur. Keesokan harinya, aku baru menyadari kesalahan aku pada saat tadi malam, yaitu aku lupa untuk membaca doa sebelum tidur. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada malam kedua ini, aku pun tidak lupa untuk membaca surat Al-Fatihah 4 kali dan juga doa tidur. Kali ini aku tidur sendiri. Berhubung suhu yang sama seperti malam kemarin, seluruh jendela kamar aku buka lebar-lebar. Aku pun mencoba merebahkan diri di kasur. Hingga aku pun terlelap tidur. Namun, saat aku tertidur, kejadian semalam terjadi lagi. Di waktu yang sama, sekitar jam 1 malam. Aku terbangun dan aku melihat kuntilanak yang semalam itu datang lagi. Dia menempel di atas langit-langit, tepat di atasku berbaring. Wajahnya jelas sekali. Dan kuntilanak itu pun mulai tertawa dan menyeringai. Dia ingin kembali menjahiliku. Saat kuntilanak itu mencoba menerpaku, tepat di pertengahan antara langit-langit dan tempat tidurku, tiba-tiba aku melihat ada sekelebat cahaya putih seperti kilat menepis kuntilanak itu. Lalu kuntilanak itu terpental ke atas. Aku sempat melihat kuntilanak itu merintih kesakitan sebelum akhirnya menghilang.
Dari kejadian itu, aku tidak pernah lagi melupakan doa sebelum tidur. Meskipun di malam berikutnya, aku tiba-tiba terbangun dan tepat di hadapanku ada sesosok laki-laki hitam dengan hanya mengenakan kolor berjongkok menempel di tembok sembari menatap tajam ke arahku. Terlihat juga air liur menetes dari mulutnya yang setengah terbuka. Tapi dia sama sekali tidak menyentuhku. Dan tidak lama kemudian, dia pun pergi dan menghilang. Mungkin dia hanya arwah penasaran yang sedang kepo, tapi tidak bermaksud jahat. Pengalaman keduaku soal ketindihan terjadi beberapa bulan lalu. Malam itu, sekitar jam 2 malam, aku terbangun. Karena aku mendengar suara berisik dari pintu lemari yang berulang kali dibuka tutup. Beberapa kali aku mencoba untuk tidak menghiraukannya. Tapi suara itu terus-menerus tak kunjung berhenti. Lalu aku pun mencoba untuk membuka mata. Namun, yang kulihat adalah ibuku sedang mencari-cari sesuatu di atas lemari sambil tangan sebelahnya memainkan pintu lemari. Tapi ada yang janggal. Gerakannya terlihat aneh. Sangat cepat tapi kaku. Seperti kelabakan. Lalu aku pun menceletuk. Nyari apa, Mah? Namun, sosok itu seperti tersentak kaget mendengar ucapanku. Sontak, dia berbalik dan seketika berubah menjadi sosok hitam tinggi besar yang kemudian menerpakku. Tangannya mencengkram kuat tanganku dan kakinya menahan kakiku. Kali ini, aku tidak membaca doa apapun. Aku hanya mencoba melawan sekuat tenagaku. Karena rasa takutku tenggelam oleh rasa marah, karena tidurku yang teramat berharga diganggu. Aku terus melawan. Dan tak lama, sosok itu pun kemudian melepaskanku dan berlari ke arah dapur. Seketika, terdengar bunyi beberapa barang jatuh seperti ditendang. Saat itu aku berniat untuk mengejar. Namun aku urungkan. Karena aku sudah merasa lelah sekali dan teramat sangat ngantuk. Keesokan harinya, aku pun menceritakan kejadian itu pada ibuku. Dan yang ajaib, ibuku pun mengaku mendengar suara yang sama. Dan ibuku pun bilang, justru ibu mengira kalau semalam aku yang kelabakan mencari sesuatu
sambil terus membuka tutup pintu lemari. Sekian dulu cerita misteri di Anak Tuyul edisi kali ini. Buat kalian yang punya kisah atau cerita misteri yang kalian alami nyata, ataupun video hantu, kalian bisa kirim ke Anak Tuyul di sini. Oke guys, terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Pasti ada hikmah di setiap kejadian. See you guys.